Nah, muncul ya, hasilnya seperti ini. Jadi gampang kan? Orang tinggal merintah-merintah aja sama AI kita, ya. Cuman tinggal merintah-merintah saja kita sama ChatGPT, jadi kita nggak perlu ngoding, ya. Tapi tetap menurut saya sih, walaupun kita nggak perlu ngoding, kita harus tetap menguasai struktur dari pemrograman, ya. Nah, codingnya tinggal kita minta ke ChatGPT gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel informatika. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembuatan aplikasi, ya, dimana sebelumnya rencananya adalah membuat aplikasi manajemen sekolah, tetapi saya ubah menjadi aplikasi POS, Point of Sales, ya. Karena sudah beberapa kali saya membuat aplikasi manajemen sekolah, ya, jadi ini saya mencoba yang lain. Nah, disclaimer bahwa video ini saya tujukan untuk pemula dan untuk pembelajaran di SMA PGRI 24 dan SMP PGRI 30, ya. Karena di kelas 8 ada yang ekskul pemrograman, yang SMA itu kelas 10 ada pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial, yang kelas 11 ada informatika, algoritma pemrograman, ya. Jadi ini untuk yang pemula. Nah, di sini juga bisa untuk teman-teman yang mau belajar membuat aplikasi tapi nggak perlu ngoding, nggak punya dasar juga tentang pemrograman, ya, karena nanti kita membuat aplikasinya kita minta bantuan atau dibuatkan oleh AI, ya. Kebetulan saya biasa menggunakan ChatGPT, ya, dan saya buat runtut, ya, ikuti dengan baik, insya Allah bisa. Oke, kita lanjutkan, ya, di video ketiga. Oh ya, video ke-1, kedua sudah ada. Video ke-1 bagaimana kita membuat database menggunakan Exam dengan database-nya adalah MySQL. Dan video kedua sudah membuat folder project, yaitu folder sekolah pada saat itu, nanti akan saya ubah. Dan di dalam folder sudah ada file koneksi, file index, dan file dashboard. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan di video ketiga adalah kita tambahkan tabel barang. Sekali lagi karena saya akan membuat aplikasi untuk POS, ya. Terus nanti kita membuat sidebar dan juga navbar. Sidebar itu nanti adalah menu-menu yang ngelink ke halaman-halaman. Sementara navbar nanti adalah informasi tentang siapa yang login. Dan mungkin nanti ada penambahan tanggal, hari gitu, ya, hari aktif dan tanggal aktif. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ke videonya. Silakan ditonton, dan yang baru ketemu dengan channel saya jangan lupa di subscribe, ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Oke, yang pertama kita jangan lupa kita aktifkan dulu XAMPP nya, ya, sebagai web server. Kita cari dulu menggunakan XAMPP. Nah, ini adalah XAMPP nya, web servernya. Jangan lupa di start juga dua-duanya, Apache dan MySQL, ya. Kita start. Terus selanjutnya kita buka, kita cek dulu database-nya, yaitu 127.0.0.1 PHP MyAdmin. Ini lemot laptop saya, laptop jadul, sudah tua. Oke, nah ini database-nya kita cek dulu di bagian DB, ya, karena kebetulan saya bikinnya DB gitu kan. Ada beberapa DB, kemarin saya bikin DB sekolah, ya, ini. Nah, sudah ada tabel biodata siswa dan tabel user. Tabel biodata siswa kita hapus saja, karena nanti diganti dengan tabel pelanggan, ya. Untuk menghapus kita pilih, ya, terus kita pilih, kita drop atau hapus, ya. Oke, kita tambahkan dulu tabel barang dulu, ya. Kita tambahkan tabel barang. Nah, untuk menambahkan tabel barang bisa kita bikin
manual, yaitu dengan membuat di sini kita klik DB-nya, terus kita kasih nama tabelnya ya di sini, misalnya tabel barang. Cuman saya menggunakan SQL aja. Dan SQL itu saya mau minta ke AI, ke ChatGPT untuk membuatkan tabel barang gitu ya. Oke, ke OpenAI dulu, saya mau pakai yang Chrome deh. Karena kalau yang Edge nanti buat aplikasi PPDB. OpenAI. Oh, connect. Belum connect coy. Kita konekin dulu. Oke, ruang guru. Oke, sudah connect. Kita refresh. Kita sapa dulu. Ini harus sambil ngopi ya, harus ada kopi sebenarnya di sini. Biar nggak ngantuk nih, rada ngantuk saya. Kita sapa lagi, tuh. Oh, udah ya, nggak jadilah. Tuh dia sudah ada yang mau dibantu hari ini, ngoding, SQL, PHP, soal informatika, modul ajar, Excel, dan lain sebagainya. Gue mau membuat tabel barang untuk aplikasi pos berbasis web. Gue membuat tabel barang untuk aplikasi pos berbasis web. Coba kita tekan enter. Nih, langsung kita dibuatkan SQL tabel ya. Struktur query language-nya kita tinggal copy saja. Isinya yaitu ID barang, kode barang, nama barang, kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok, terus stok minimum, barcode, terus keterangan dan tanggal input. Oke. Kita copy ya. Kita copy, terus kita ke SQL, ke PHP admin, terus kita pilih SQL, terus kita tempel atau kita paste ya, terus kita go. Ya, sudah jadi tabel barangnya. Oke. Tabel barang sudah jadi. Selanjutnya saya mau minta buatkan isi dari tabel tersebut. Buat contoh dulu ya. Nah, ini juga sudah dibuatkan untuk isi dari tabel ya, menggunakan SQL. Oke, kita copy dulu ya, kita coba, kita copy, terus kita ke PHP admin, kita klik SQL, coba kita kirimkan, kita tempel, terus kita go. Nah, bisa masuk ya. Nah, masuk, terus kita coba browse. Ya, sudah ada ID barang, kode barang, nama barang ya. Itu banyak, ada 20-an. Oke. Ini untuk tabel sudah jadi. Oke, setelah kita menambahkan tabel, itu tabel barang atau TB barang ya, TB underscore barang. Sekarang kita ke projectnya ya. Kita ke file manager dulu yang ada di sini nih, file manager ini ya. File manager atau Windows Explorer ya. Kita ambil VC, kita klik di examdb, kita klik di htdoc. Terus di sini ada projectnya adalah sekolah. Mana ya sekolah ini? Yang ini mau saya ganti menjadi pos. Mudah-mudahan belum ada pos ya. Oh, sudah ada pos. Apa ya? APK pos deh. APK
mana tadi ya, kita rename apk pos. Nah, oke, setelah itu kita coba akses dulu ke localhost, terus sebutin atau kita ketik foldernya ya, apk pos. Kok kesini ya? Salah rename saya. Salah rename. Oh, alah, salah rename. Ini apa sih tadi ya? Sysdig info nih. Sysdig info. Ya, harusnya kan yang ini yang rename apk pos. Oke, setelah itu kita coba refresh, harusnya berubah dong ya. Oke, ini halaman login, terus kita login Raffi 123, passwordnya 12345, kita login Raffi 123 12345 ya. Ini kemarin kita sudah sampai sini ya, membuat halaman dashboard gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan sidebar dulu ya di samping kiri ya. Nah, kita membuat sidebar di samping kiri. Kita ke EE lagi, ke AI lagi. Buatkan sidebar, ini saya udah punya ya, tadi sudah saya coba nih. Buatkan sidebar yang bisa langsung di-include ke dalam halaman ya. Ini perintahnya tadi ini ya. Bro, buatkan sidebar untuk aplikasi pos. Sidebar ini akan di-include ke setiap halaman pada aplikasi. Oke ya, ini adalah sidebarnya. Kita copy ya, terus kita buka notepad-nya ya. Kebetulan saya pakai notepad. Sebenarnya ada sih pakai Visual Studio Code, cuman saya pakai notepad aja. Dan di sini saya mau buka foldernya karena tadi di rename makanya ngilang ya. Kita buka folder, open folder sebagai pekerjaan. Kita open, terus ke C, terus ke exam, terus ke htdoc, terus kita ambil apk. Harusnya di atas sih ya. APK, mana APK? Nih, APK pos select. Oke ya. Kita sidebar sebenarnya kemarin sudah bikin ya. Kemarin sudah bikin sidebar tapi tak rubah aja. Ini kita hapus, Ctrl A, terus kita Ctrl V atau Ctrl V ya. Oke, terus kita simpan. Nah, sekarang kita di dashboard. Di dashboard kan sudah ada nih ya. Kita kembalikan aja dulu deh. Copy, kita ke AI lagi, ke ChatGPT. Gue sudah punya file dashboard .php revisi atau revisi dengan include .php kita tempel ya, terus kita ngalangin, kita kirim.
Oke ya, kita tinggal copy, coba ya kita copy. Setelah kita copy, kita tempelkan ke sini nih, apa ke dashboard.php. Terus kita simpan, terus kita refresh. Kita refresh coba ya, hasilnya kayak apa nih? Jadi error ya. Dashboard.php jadinya nggak bagus ya. Hasilnya kurang bagus, CSS sidebar tidak berfungsi. Nah bro, masalahnya karena CSS sidebar yang gue kasih sebelumnya ada di file terpisah style.css, sedangkan dashboard.php belum memanggil caranya untuk merapikan taruh CSS ya. Kita ambil CSS-nya ya. Oke ya, sekarang kita copy CSS-nya ya. CSS-nya aja yang saya copy nih, atau udah copy semua juga jadi. Terus kita tempel lagi di sidebar ya. Jadi ini kita perbaiki total ya. Terus kita simpan, coba kita refresh. Nah baru jadi ya, dashboard aplikasi pos. Selamat datang Raffi, ini adalah usernya. Oke ya, udah jadi seperti ini ya. Terus selanjutnya kita membuat tampilan data barang ya. Data barang kita klik, nanti akan muncul di sebelah kanan. Oke ya, kita minta lagi ke AI buatkan tampil apa ya, tampil data barang apa ya, tampil data barang .php yang diambil dari tabel barang dengan tabel TP barang dengan field kita sebutkan fieldnya ya, kita ambil dari tabel, yaitu yang ini. Kita ini aja nih, kita sorot aja, kita copy, terus kita tempelkan di AI. Terus kita tambahkan include apa tadi yang kita buat, sidebar.php. Jadi nanti sudah include sidebarnya ada di sampingnya ya. Coba kita kirim. Ini adalah file yang diberikan, kita copy atau kita salin, terus kita ke Notepad. Tapi sebelum ke Notepad, saya mau cek dulu hasil. Kalau kita klik di sini apa nih, barang.php ya, berarti kita bikin file barang.php. Sebenarnya boleh juga sih pakai nama lain, tapi nanti kita ngedit di sidebarnya. Biar nggak ngedit, kita sesuaikan saja yang sudah ada, yaitu kita bikin nama file barang.php, kita tempel, terus kita simpan, save as. Di mana kita simpannya? Di htdocs, terus di aplikasi pos, namanya adalah barang.php. Oke, ini sudah ada file barang.php ya. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul ya hasilnya seperti ini. Jadi gampang kan
Orang tinggal merintah-merintah aja sama AI kita, ya. Cuman tinggal merintah-merintah saja kita sama ChatGPT, jadi kita nggak perlu ngoding, ya. Tapi tetap menurut saya sih, walaupun kita nggak perlu ngoding, kita harus tetap menguasai struktur dari pemrograman, ya. Nah, codingnya tinggal kita minta ke ChatGPT gitu, ya. Bahkan kita sudah ditambahkan ini, ya, tambah data barang. Nah, ini kan belum, ya, belum dibuatkan. Nah, jadi belum dibuatkan tambah data barangnya, tapi baru tampil data barang gitu, ya. Oke, kita buatkan satu lagi, ya, tambah biar ini lengkap dengan yang ini. Kita buat tambah barang, ya. Selanjutnya kita ke ChatGPT lagi, lengkapi dengan buatkan file tambah barang.php. Karena file tadi sudah kita sebutkan pada saat kita tampil data barang, sekarang nggak usah disebutkan lagi, coba, ya. Oke, kita sudah diberikan script tambah data barang, ya, tambah barang.php, ya. Nah, ini juga sudah include sidebar.php, ini ada sessionnya juga sudah ada, siapa yang login, terus include koneksi sudah juga, terus di bawah biasanya ada include sidebar, ya. Oke, kita copy, kita bikin file baru lagi, kita tempel, kita simpan, save as, sudah di APK post, ya. Tadi tambah barang.php, kita save, udah, ya. Coba kita refresh, terus kita klik tanda tambah barang nih. Nah, muncul, ya. Tinggal kita inputkan nama barangnya. Dan ini sudah otomatis lanjut, ya, kode barangnya, ya. Terus kita pilih, terus harga beli, harga jual, stoknya berapa, stok minimum berapa, barcode-nya, keterangan, terus simpan. Kita mau coba satu, ya. Nama barang komputer. Monitor deh, monitor. Kategori hardware. Pilih satuan, apa, ya, piece. Harga beli 1 juta. Harga jual 1.500.000. Stoknya 4. Stok minimum 1 lah. Barcode-nya 12345 deh. Keterangan stok terbatas. Coba kita simpan. Data barang berhasil disimpan. Nah, tampil data barang.php. Kan tadi bukan data barang, tampil data barang.php, ya. Barang.php kalau nggak salah nih. Kita ke data barang. Nih. Barang.php. Jadi, kita harus edit di tambah barang.php, ya. Ditambah barang.php, kalau berhasil di input, ini di sini, ya, barang.php, bukan tampil barang, ya. Oke, coba kita inputkan satu lagi, ya. Kita input satu lagi. Berikutnya adalah mouse. Kategori hardware.
Harga satuan piece harga beli 50.000, harga jual 60.000. Stoknya ada 10, stok minimalnya 2, barcode-nya 1 2 3 4 5 6, jangan sama dengan barcode yang tadi. Stok aman, misalnya simpan, berhasil simpan. Nah gitu ya. Monitor mouse-nya mana mouse? 21 Oke ya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini, sedikit-sedikit ya, biar tidak tidak terlalu banyak, terus tidak pusing juga untuk mengikuti, karena ini adalah buat pemula, terutama buat murid-murid saya, peserta didik SMA PGRI 24 Jakarta dan peserta didik di SMP PGRI 30 Jakarta, gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan di video ketiga, membuat aplikasi POS berbasis web. Di mana video ketiga kali ini kita membuat sidebar, tampil data, dan tambah data. Ternyata ketika kita mengetahui langkah-langkah untuk membuat aplikasi, ya itu tidak sulit. Ya, kita tinggal minta bantuan ke ChatGPT. ChatGPT yang buatin, kita yang mengolah. Ya, yang penting kita tahu langkah-langkahnya. Ya, jadi tidak usah buat teman-teman yang memang tidak memiliki basic informatika. Insya Allah dengan video ini ya mengikuti dari awal, ya step by stepnya akan membuat teman-teman insya Allah bisa untuk menguasai pembuatan aplikasi ya. Kalau pemrograman ya di dalamnya memang ada coding, ada script. Tapi kan yang coding, yang buat script adalah AI. Kita tinggal mengatur saja, ya meletakkan di mana, mau seperti apa gitu kan. Gitu ya. Yang penting kita tahu langkahnya. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe buat yang baru ketemu dengan channel saya, komentar ya, mau positif mau negatif monggo saja ya, nggak ada masalah karena memang ini adalah untuk pemula, untuk pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam informatika.